Shalom, apa kabarnya hari ini? Kembali kita akan mengikuti doa keluarga pada tanggal 23 Agustus 2021. Sebelumnya mari kita bersatu dulu sejenak. Untuk memulai doa keluarga kita dengan tema hikmah sebuah kemerdekaan, mari kita nyanyikan lagu dari KJ 355, baitnya yang pertama dan ketiga, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha kudus, puji nama Tuhan kalau pada hari ini Kau berikan kami kembali kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Mohon tahan kasih-Mu saja yang boleh memampukan kami, sehingga kami boleh mendengar, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga selalu ada damai sejahtera dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami yang boleh kami bagikan pada orang di sekitar kami. Dengar Tuhan doa dan permohonan kami. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Kolose pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kolose pasal 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah hikmah sebuah kemerdekaan. Umumnya jika kita bicara soal perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, maka adalah soal upacara dan
perayaan yang biasanya diisi dengan lomba-lomba. Kalau upacara tentu saja itu wajib. Tapi kalau soal lomba, itu soal perayaan yang memeriahkannya dan biasanya sangat menarik. Nah, sebuah pengalaman yang sangat berkesan yang saya alami dari lomba dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Walaupun biasanya lomba-lomba tersebut saya jarang memenangkan perlombaan karena ada banyak peserta yang lebih pintar dan lebih pandai untuk bisa memenangkan. Tetapi bukan hal soal menang atau kalah, tapi soal keceriaan, soal kegembiraan, soal antusias dan keseruan mengikuti lomba tersebutlah yang bikin asik. Ada gembira, tertawa bebas, lepas, rame karena banyak orang berkerumun sambil bercandaria. Saya menghayati ini sebagai bagian dari hikmah adanya sebuah kemerdekaan. Sebuah kegembiraan, sukacita, dan lepas bebas. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak pandemi ini terjadi, dua kali perayaan kemerdekaan RI kita laksanakan dengan cara yang sungguh berbeda. Di mana tidak ada lagi tarik tambang, tidak ada lagi makan kerupuk, balap karung, bahkan juga panjat pinang, yang biasanya acara yang cukup monumental atau fenomenal yang cukup memeriahkan acara tersebut. Meski ada sisi-sisi lain yang masih bisa kita hayati, tetapi tetap terasa berbeda dan merasa ada yang kurang. Bahkan boleh dikatakan ada yang hilang. Dan sungguh saya menghayati bahwa berharganya sebuah kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus kemerdekaan secara fisik yang tidak dia miliki saat itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melayani. Ketika ia berada di penjara dengan rekan sepelayanannya, ia masih sempat menulis surat kepada jemaat. Bahkan isi suratnya bermaksud menyemangati jemaat akan pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh jemaat tersebut. Bahwa pelayanan yang terlaksana adalah sebuah pelayanan yang harus terus diperjuangkan dan dipertahankan. Bahwa pelayanan di ladang Tuhan memang tidak bisa dilakukan sendirian. Ada banyak orang yang terlibat demi pelayanan tersebut boleh terlaksana. Dan memang tidak semua orang melakukan tugasnya yang sama dengan bobot pelayanan yang sama. Tapi, kata Paulus, seberapapun pelayanan yang dilakukan oleh jemaat, Paulus mengingatkan bahwa hal tersebut sungguh sangat berarti. Bahkan Paulus juga mengingatkan kepada jemaat untuk terus melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati, tulus, dan setia. Paulus mengingatkan akan keberadaannya yang masih terpenjara. Di ayat ke-18 ia katakan, ingatlah akan belengguku. Nah, di sini sebenarnya Paulus mau menyatakan bahwa dalam ketidakbebasannya secara fisik, Paulus masih mau terus melakukan pelayanannya. Yaitu pelayanan yang bisa lakukan di dalam penjara, menulis surat, mengingatkan, menasehati, dan menyemangati. Juga dimaksudkan untuk mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu agar menghargai kondisi mereka sebagai jemaat yang berada dalam keadaan yang merdeka, bebas, tanpa belenggu. Mereka harus terus memelihara kesetiaan mereka kepada Tuhan dalam pelayanan. Nah, hikmah sebuah kemerdekaan menjadikan mereka bebas dan tanpa tekanan melakukan pelayanan. Dan tentu saja ada sukacita di dalam pelayanan tersebut. Bebas bertemu dan bersekutu serta beribadah bersama. Dibandingkan dengan keadaan Paulus yang saat itu berada di dalam penjara, ia tidak bisa lagi pergi kemana-mana untuk melakukan penginjilan atau pekabaran Injil kepada orang-orang yang ada yang bisa ia temui. Ia mengajak jemaat pada waktu itu untuk menghargai kebebasan yang jemaat miliki, yang jemaat punyai, untuk terus melakukan pelayanan, bahkan apapun yang bisa mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keadaan kita saat ini ketika pandemi masih berlangsung?
Bagaimana kita memaknai kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus kemerdekaan kita sebagai warga kerajaan Allah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup kita saat ini? Menurut saya, justru disinilah hikmah yang bisa kita dapatkan dari sebuah kemerdekaan. Bahwa kita diajak untuk lebih menghargai hidup. Kita diajak untuk lebih menghargai kesempatan atau apapun yang masih kita dapat rasakan, kita miliki, dan kita lakukan. Karena itu, ketika kita masih bisa makan, maka syukurilah. Ketika kita masih dapat merasakan, atau kita masih bisa bekerja dan berkarya, nikmatilah pekerjaan dan karya kita. Dan ketika kita masih bisa melayani, lakukanlah dengan sepenuh hati, setulus hati, dan melakukan dengan setia, baik sendiri maupun bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam melakukan tugas pelayanan itu. Walaupun kita tahu bahwa memang tidak mudah dalam melakukan tugas pelayanan, bahkan setia ketika kondisi dan keadaan yang saat ini memang cukup menyulitkan. Nah, merasa apalagi ketika kita diminta untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam pelayanan. Tapi sekali lagi, hikmah dari sebuah kemerdekaan adalah kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, dan kebebasan untuk melakukan tugas pelayanan. Dan tentu saja iman diharapkan tetap bertumbuh meski hidup tidak lagi mudah dan kebebasan tidak lagi bisa kita peroleh seperti sedia kala. Contohnya ketika kita tidak bisa lagi berdoa bersama jemaat di gereja, kita tidak bisa lagi bersekutu, kita tidak bisa lagi beribadah bersama, dan ada banyak hal yang memang hilang dari kebiasaan-kebiasaan kita. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa atau belum bisa merasakan atau melakukan seperti yang semula, maka ada cara hidup baru yang memang harus kita jalani. Tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil. Kita bisa menjalaninya dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah apa yang menjadi halangan dan tantangan kita tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melayani, untuk terus setia di dalam menjawab panggilan Tuhan dan tetap merasakan dan mengambil hikmah dari sebuah kebebasan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan berkati kita. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu, karena pada hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan dan kasih akan kebaikan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat di tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya Bapa memberikan hikmat dan kesatuan hati untuk bersama-sama menghadapi kesulitan di dalam mencari pekerjaan, di mana situasi masa pandemi begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan kondisi ekonomi mereka semakin sulit, dan mereka harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain agar dapat menopang hidup keluarga mereka. Bapa, berikan mereka iman yang kuat dan dapat bertahan dan terus berharap padamu akan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka yang menamakan pasangan hidup, teman hidup yang baik, dan selalu berharap akan pertolongan Tuhan, agar mereka mau berusaha membuka hati dan membina relasi yang baik.
dan Tuhan menolong mempertemukan jodoh yang baik yang Bapa telah sediakan bagi mereka, agar mereka juga boleh dapat bersukacita menantikan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sudah lama menantikan ingin mempunyai anak. Tuhan, kabulkan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu dengan penuh pengharapan, agar mereka dengan penuh sukacita menantikan berkat Tuhan, agar usaha mereka, apa yang mereka harapkan, dapat menjadi kenyataan dan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang pernikahannya tertunda karena pandemi. Kiranya mereka diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk menantikan waktu yang tepat dan saat yang lebih baik untuk hari pernikahan mereka yang akan datang. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kabulkan doa kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu dari PKJ 267 dua kali sebagai lagu penutup. Damai di dunia. Dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita dapat mengambil hikmah dari sebuah kemerdekaan yang adalah anugerah dan kasih yang daripada Tuhan, di mana kita boleh mampu mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dan bisa kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap sehat, tetap semangat, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.